Sahabat Hikmah, salah satu mata pencaharian yang ada di daerah pesisir laut adalah pencari belut. Mencari belut tidak semudah seperti yang dibayangkan, seperti halnya Pak Toha. Pria berusia 60 tahun ini sehari-hari bekerja mencari belut di sekitar tambak-tambak udang di Desa Pantai Mekar, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Sambil cari kepiting, umpannya pakai belut. Jadi belajar mancing sama teman-teman. Langsung bisa bikin pancingnya langsung sama teman, belajar sama teman, liatin teman bikin pancing. Sebelum mencari belut, Bapak harus mencari umpan berupa ikan kecil terlebih dulu. Proses mencari ikan cukup mudah. Bapak cukup menjaring ikan kecil di sekitar tambak. Ditemani anak bungsunya Asia yang berusia 12 tahun, Pak Toha mulai memancing belut dengan pancingan khusus seperti ini. Pertama-tama ikan akan dikaitkan di pancingan. Lantas pancingan dimasukkan ke dalam lubang di tanah sekitar empang. Seperti memancing ikan, Pak Toha dan Asia harus sabar menunggu belut memakan umpan ikannya. Ya, kesulitannya kadang airnya besar. Kadang-kadang air besar butek, nggak kelihatan liangnya, lubangnya. Ya musim tertentu kalau musim timur nyarinya pagi, kalau musim baratan nyarinya malam, mau pakai senter, ngobor. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, panas, haus, dan lapar menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Toha yang sedang berpuasa. Ya kalau lagi susahnya mah enggak, kemarin seharian paling sekilo udah mentok udah. Tak hanya itu, pernah suatu ketika saat sedang berpuasa seperti sekarang, Bapak malah tertimpa musibah. Karena harus menahan lapar dan haus di tengah teriknya sinar matahari yang menyengat, Bapak pun merasa pusing sehingga hilang kendali. Bawa kepala mana puyang, namanya usaha lagi belum ada dapatan, panasnya nggak terik banget. Mata rada udah ngantuk. Nggak tahu ada tunggak, kepadung, nyemplung. Semua akhirnya belum dapat sedikit, habis pisan. Udah, nggak jual. Sahabat Hikmah, bila Bapak masih punya waktu, biasanya Pak Toha lanjut mencari kepiting di tambak. Umpan untuk menangkap kepiting adalah belut. Belut ini dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu, potongan belut dikaitkan pada pancingan kepiting. Pancingan ini lantas diletakkan di sekitar tambak dan ditunggu beberapa saat. Sekitar 4-6 jam, bila beruntung, Bapak bisa mendapatkan kepiting tambak seperti ini. Tapi lain halnya dengan belut, menangkap kepiting jauh lebih susah. Seringkali Bapak hanya mendapatkan sedikit kepiting yang layak untuk dijual. Selanjutnya, belut hasil tangkapan Bapak biasanya dijual ke pengepul langganan di kampungnya. Karena tak mempunyai motor, Bapak harus berjalan kaki sekitar 2 km jauhnya. Belut hidup ini lantas ditimbang dulu agar bisa diketahui berapa nilai perolehannya. 1 kilogram belut dihargai sekitar Rp23.000. Iya, langganan hampir setiap hari dia menjual. Bisa dapat sekilo, kadang 9 on, sekilo setengah, kadang paling sedikit itu 2 on. Yang mati mah paling 6.000. Pendapatan Pak Toha dari mencari belut tidaklah seberapa, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah. Untuk menambah penghasilan, selain mencari belut dan kepiting, Pak Toha juga sering mendapatkan orderan untuk memetik kelapa. Ya, Pak Toha memiliki keahlian memanjat pohon kelapa yang banyak tumbuh subur di sekitar kampungnya.
Pak Toha memanjat pohon tinggi ini tanpa memakai pengaman. Sehingga jika tak berhati-hati bisa fatal akibatnya. Di umurnya yang sudah tidak muda lagi, Pak Toha masih cekatan memetik kelapa. Beberapa kelapa dengan susah payah berhasil dipetiknya. Yang ngambil beraraknya yang 1, 2, ketiga baru dipegang. Kalau itu kan masih megang pohon kita tenaga gede. Kalau megang berarak yang atas, naik ke atasnya kecil kan udah. Kalau ngambil yang itu takutnya semplak. Kalau ngambil kedua, ketiga kan dia bertahan. Kita kan ngambilnya yang atas. Upah yang diterima Pak Toha dari jasanya memetik kelapa terkadang dibayarkan dalam bentuk rupiah, sebesar Rp1.000 untuk 1 buah kelapa. Namun tidak jarang hanya dibayarkan dengan buah kelapa. Setiap memetik 5 kelapa, Bapak akan mendapatkan 1 kelapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Upahnya Pak, upah naiknya. Ya, makasih Bu. Ya, waalaikumsalam. Sahabat Hikmah, Pak Toha tinggal bersama istri dan anaknya. Bukan rumah milik sendiri, tapi mereka tinggal di rumah orang lain. Hanya terdapat 2 ruangan yang dipergunakan sebagai tempat beristirahat dan dapur saja. Sedangkan untuk mandi, cuci baju, dan ambil air, mereka harus ke pinggiran sungai yang letaknya di seberang jalan. Pak Toha memilih tinggal di sini karena rumahnya yang dulu lebih parah kondisinya dan lebih jauh dari tempatnya mencari belut. Kadangkala bila hasil tangkapan sedang tidak banyak dan tak ada uang untuk membeli lauk, mereka harus rela memakan belut hasil tangkapan Bapak. Kalau nggak ada duit, nggak makan. Terpaksanya saya makan belut tangkapan bapak saya. Sahabat Hikmah, Pak Toha beruntung memiliki anak yang berbakti seperti Asia. Tapi sayangnya, kondisi istrinya agak berbeda dari orang normal pada umumnya. Ya sekarang ini lagi ya nggak tahu dah. Kayak ketekanan batin apa nggak tahu. Karena keterbatasan ekonomi, Bapak tak pernah bisa membawa ibu berobat ke dokter. Apalagi harga obat-obatan yang tinggi tak mungkin bisa ditebus oleh Pak Toha. Ya nggak ada duitnya ya. Kalau ke dokter mah bukannya ukuran dokter sih obat. Karena kondisi istrinya yang seperti itu, maka sang anaklah yang banyak membantu mengerjakan pekerjaan di rumah, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Nggak diajak ngomong, nggak nyambung, nggak perhatian, nggak pernah ngurusin bapak, anak. Dibilang sakit kagak sakit, tapi begitu. Beberapa tahun belakangan ini, istri Pak Toha mengalami depresi yang cukup parah. Akibatnya, ibu jarang berkomunikasi dengan orang di sekitarnya dan hanya banyak melamun saja. Kalau berantem di sekolah, orang tua kagak pernah tahu. Karena saya nggak senang orang tua saya dikatain. Dikatain gila, malas masak, ini itu. Emak saya bukan orang gila. Bahkan sudah 2 tahun belakangan ini, sejak depresinya makin berat, istri Pak Toha harus melewatkan bulan Ramadan tanpa berpuasa. Bukan karena fisiknya yang sakit, tapi karena kondisi kejiwaannya yang membuatnya tak lagi memahami makna berpuasa di bulan Ramadan. Kesel sih sama ibu, tapi harus, kata bapak, harus berbakti sama orang tua.